Minasan, konnichiwa. Kiseki no kai wa yokoso. Ya, minasan, kembali lagi di Kiseki no Kaiwa. Di sesi kali ini kita ditemenin sama seorang cewek ini. Namanya Mbak Intan. Nah, coba Mbak Intan perkenalkan diri langsung aja sama teman-teman. Watashi no name wa Intan desu. Yoroshiku onegaishimasu. Ya. Oke, Mbak Intan. Gimana ini kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Nah, ini Mbak Intan kegiatannya sekarang ngapain ini? Di rumah. Masih santai-santai, masih Oh, masih santai-santai. Emang terakhir pulang kapan sih, Mbak? Dari Jepang ini? bulan kemarin. Oh, baru bulan kemarin. Oh, jadi masih ini ya, masih menikmati Indonesia lah ya. Udah lama udah nggak ketemu, udah lama nggak pulang ke Indonesia juga. Di Jepang 3 tahun kan, Mbak? Iya, alhamdulillah 3 tahun. Oh, 3 tahun. Udah lolos. Udah lolos. Itu 3 tahun nggak pernah pulang ya? Enggak pernah. Baru 3 tahun selesai baru pulang ya? Iya. Oh, rasanya gimana, Mbak? Kangen banget ya sama Indonesia ya? Iya, kangen banget, apalagi sama orang tua. Kan saya kan habis dari SMK langsung pergi, nggak pernah merantau gitu loh, Mas. Oh, Sekalinya merantau ke Jepang, jadi oh, berarti lulus SMK langsung iya, gitu? masih kaku sekali. Oh, keren loh. Seorang cewek loh. Belum ada pengalaman merantau, langsung merantaunya ke negeri orang gitu. Idaman ini teman-teman. Nah, ini Mbak, kan habis selesai sekolah kan langsung katanya kan merantaunya ke Jepang kan? Iya. Nah, itu kan pasti ada prosesnya juga. Terus itu motivasinya untuk ke Jepang itu gimana sih, Pak? Kok nggak nyari di Indonesia aja gitu? Kok langsung pengennya ke Jepang gitu? Motivasinya apa? Ya, sebenarnya sih saya dari dulu tuh nggak pernah ada angan-angan untuk bisa pergi ke Jepang gitu loh, Mas. Terus kan om saya kan juga dari Jepang. Oh, omnya dulu juga Iya, kerja di Jepang? Iya, terus ditawarin, kamu mau nggak sekolah ke Jepang, kursus bahasa Jepang. Terus saya juga mikir-mikir, soalnya kan saya juga anak pertama dari orang tua ya biasa-biasa aja lah. Iya. Ya, kan juga pengen bantuin orang tua sama pengen bantuin adik-adiknya gitu. Ya udah, saya coba kursus bahasa Jepang. Pertama awalnya sih kaku banget, nggak bisa tulisannya itu. Soalnya tulisannya beda banget ya. Kalau Indonesia kan pakainya alfabet kan di hiragana, katakana, iya. Bentuknya aja udah kayak gitu. Coba jadi bayangin. Bayangin buat ngapalin, buat latihan nulis juga ya, Mbak ya. Sampai tiap malam belajar terus. Berarti awalnya itu karena ditawarin sama omnya Mbak Intan ya. Terus juga Mbak Intan kan juga kepengen untuk bantu keluarga juga di rumah. Motivasinya itu ya sebenarnya. Terus itu untuk kursusnya untuk sampai berangkatnya itu memakan waktu berapa lama? 1 tahun 2 bulan. 1 tahun 2 bulan. Jadi kebanyakan itu yang kalau proses untuk ke Jepang itu juga nggak sebentar ya teman-teman. Kebanyakan harus ada. Kebanyakan 1 tahun lebih lah. Gitu. Nah ini Mbak, kan belajar bahasa Jepang sekitaran 1 tahun 2 bulan ya. Nah itu waktu sampai Jepangnya itu pertama kali sampai Jepang itu kesan pertamanya gimana itu menurut Mbak Intan itu? Perasaannya gimana? Ya pertama kan seneng, soalnya kan udah dari awal diniati mau pergi ke Jepang. Terus sedihnya juga bisa sama orang tua itu loh, Mas, kan 3 tahun nggak kebayang kan habis lulus terus nggak pernah merantau, tahu-tahu udah ke Jepang ya 3 tahun orang ya 3 tahun lagi nggak bisa pulang lagi. Ya. Tapi tetap seneng ya Mbak, soalnya kan udah bekerja keras, waktunya itu belajar bahasa, terus akhirnya bisa juga pergi ke Jepang. Ya. Ya seneng terus, tapi kan di sana pas pertama awal-awal itu kan juga Komaru juga bingung. Oh bingung. Ya, Bingung soalnya masalah apa ini Pak? Kan saya kan dari SMK kan jurusannya kimia. Oh jurusannya kimia. Ya di Jepang kerjanya garment. Oh jadi nggak berhubungan ya. Sama sekali nggak ada hubungannya. Terus diajarin dari awal. Oh jadi belajar bekerjanya itu di Jepang? Ya dari LPK juga diajarin jahit gini, ganti benang, terus gini. Tapi kan ya enggak sepenuhnya. Ya, gimana kalau di Jepang kan langsung kerja gitu toh. Apalagi kerjanya sama orang sana ya. Jadi tambah
kimochinya Ya. apa perasaannya tahu deh. Jadi itu ya. Orang misal ngomong sama orang Jepang sama orang Indonesia kan juga beda. Kalau orang Indonesia kan kalau nggak tahu kan saya juga bisa ngajarin harusnya gini loh, gini apa cara ngomongnya kan Iya, beda pengucapannya sama bener. Emang kalau bener. sama orang Bener-bener. Jepang kan langsung lawa-lawa gitu kedengeran di telinganya gitu. Nah, Apa namanya itu bahasanya itu gerundel gitu ya, Iya. diseret gitu kalau orang Jepang ngomongnya itu jadi cepet agak banget. kalau untuk pertama kali ya iya sih pasti bingung Iya. ya. Aduh, Disuruhnya apa-apa. ini tapi nyautnya ini kan kadang kan awal apa nggak ketemu gitu toh mas, nanti jadi masalah lagi, Oh, terus iya. dimarah-marahin lagi, disuruh ini tapi ini, terus juga tiap hari kan diajarin gitu, pernah juga salah simpai gitu. Oh iya, salah di Ya kerjaan. di kerjaan, terus ya suka dukanya ya apa kalau salah kan juga kan ada tanggung jawabnya kan mas. Pasti. Disuruh kalau garmen kan kalau salah ya diulang lagi, disuruh apa dedeli itu loh. Oh iya. Ya dari apa terus dibenerin gitu sampai malam kadang, terus pagi-pagi udah jahit, ya suka dukanya kayak gitu. Padahal banyak ya itu mbak kalau Ya, bayangin loh ini misalnya ini yang dijahit apa aja tuh mbak? ya ada jaket, ada Jaket, celana, orang misalnya ini meja. apa celana ini, celana kan jahitannya banyak ini terus di itu. Ya didadari Bisa- satu-satu. Padahal itu nggak cuma satu celana ya? Enggak. Kalau Tuh. sekarang kan udah belandang sampai banyak banget. Harus. Gitu. Tapi emang bener sih orang Jepang emang harus tanggung jawab ya. Kalau apa gagal sipai itu kan Mhm. harus ulang dari awal, sedangkan tanggal sekian harus bisa ngeluarin barang. Sedangkan yang di sini kan belum kelar, belum Oh masih. iya harus Ya, balikin lagi ya, harus itu kan juga memperbaiki, ya harus kadang memperbaiki. juga jadi pikiran tiap hari nangis terus. Oh iya. Tahun pertama, tahun kedua itu hawanya itu pengen pulang kalau telepon rumah itu pengen pulang gitu loh mas. Oh gitu. Soalnya Nggak di betah. tahun-tahun pertama berat banget ya mas ya mbak. Apalagi menyesuaikan dengan apa namanya negaranya orang lain gitu loh, jauh dari keluarga juga, terus di sana ada beban pekerjaan, beban pikiran, beban mental, terus banyak beban lah di Jepang. Jadi jangan pikir Jepang itu enak teman-teman. Sebenarnya nggak enak. Nah ini Mbak Intan, beralih ke topik ini, kan kalau menurut Mbak Intan tuh gimana kehidupannya di Jepang sama di Indonesia? Ya beda mas, soalnya kan di Jepang kan orangnya kan ramah, tertib, rapi juga. Terus di Indonesia kan ya tahu sendiri kan di sini gimana orang-orangnya. Nggak ada yang tertib di Indonesia. Ya makanya nggak ada yang tertib. Tingkat Iya. kesadarannya tuh beda banget sama orang Jepang. Kalau misal janjian apa-apa itu jam segini seharusnya datang, tapi di Indonesia kan beda sekali. Nah, gitu. Ngomong OTW tapi masih rebahan gitu. Ya. Banyak gitu. Rame-ramennya ini. Nah ini kalau di Jepang terus kalau untuk makanannya Mbak Intan, cocok nggak sama Mbak Intan sendiri? Ya pertama awal-awalnya itu adaptasinya susah mas. Iya. Kalau misal makan sushi yang dari Indonesia kan nggak pernah makan daging mentah. Itu di sana pertama kali juga mual, pengen muntah gitu. Nggak, rasanya itu aneh gitu. Terus makan odeng juga, Iya. itu juga muntah. Tapi seiring berjalannya waktu tiap hari kalau dikasih terus sama sama juraganya apa sajo, Sama bosnya. sajo ya itu lama-lama juga doyan. Oh iya, malah sekarang jadi hobi. Oh, jadi jadi makanan kesukaan ini, makanan Iya. favorit susinya. Iya. Mungkin yang belum pernah nyoba, gimana gitu. Tapi kalau udah makan, sering makan pasti ketagihan. Soalnya enak sih sebenarnya. Vitaminnya juga banyak. Terus untuk Mbak Intan nih, kalau selama di Jepang kan 3 tahun ya di Jepang ya, tuh udah jalan-jalan kemana aja nih Mbak? Saya di Jepang selama 3 tahun cuma di rumah aja. Itu cuma di rumah aja. Itu karena apa itu Mbak? Karena emang Mbak Intannya nggak mau jalan-jalan, Ya, soalnya fokus kan- untuk ngumpulin uang atau nggak ada waktu atau gimana? Ya nggak ada waktu, soalnya kan dari Senin sampai Sabtu kan kerja terus. Kadang kan lembur gitu. Terus kalau Minggu kan ya pengennya cuma di rumah aja tuh, Udah Mas. Kan capek ya banget, badannya. ya. Iya. Terus dibuat apa kaimuno belanja itu kan juga jaraknya kan jauh dari rumah. Kalau naik mobil 40 menit. Oh, itu di mana sih Mbak? Daerahnya Jepangnya? Di Yamaguchi, Yamaguchi. di Hachi. Oh. Isi Yamaguchi kan.
gitu. Soalnya kan juga apa sih, tempat kan juga desa. Jalannya naik turun Itu naik turun di pegunungan gitu ya. Iya. Nah, jadi berat ya Mbak, tuh kalau mau main pun juga susah ya. Iya, soalnya kan perjalanan dari rumah saya ke Eki kan juga lumayan naik apa sih, naik sepeda itu ya, naik sepeda itu sekitar 40 menit. Jadi Eki itu stasiun teman-teman kalau Belanda nggak tahu. Iya. Jadi dari rumah sampai stasiunnya aja 45 menit ya. Iya, naik sepeda. 45 menit. Kalau naik bis sebenarnya dulu juga ada, tapi semakin kesini kan udah jarang gitu loh. Kalau tanggal merah Sabtu sama Minggu itu nggak ada bis. Nggak ada bis. Ya, Justru nggak ada bis padahal. Iya, nggak ada bis. Jadi di rumah terus, nggak pernah kemana-mana. Tapi nggak apa-apa, Mas. Tabungannya banyak ya, bisa nabung, fokus nabung. Jadi teman-teman kalau di Jepang itu juga nggak semuanya bisa jalan-jalan. Ada juga yang udah terkadang kita di sana fokusnya kerja ya Mbak, cari uang. Udah capek jadi nggak punya waktu buat jalan-jalan. Udah daripada buat jalan-jalan, mending buat istirahat, besok kerja lagi. Jadi kehidupan di Jepang kayak gitu teman-teman. Kalau seenaknya dibayangin iya. kan dia. Dan dilihat di Instagram itu beda sekali. Jadi gue di 3 tahun di Jepang nggak pernah main-main ya Pak, di rumah aja. Iya, paling cuma kalau ada libur Sabtu Minggu itu kan di sana kan juga ada orang Indonesia yang nikah sama orang Jepang. Terus mbaknya itu yang jagain kami itu loh Mas. Jagain gimana itu maksudnya? Kalau misal mau pengen kemana gitu, yang nganterin dia. Oh, dianterin. Iya. Jadi apa ya? Jadi itu udah apa perintah dari bosnya itu? Iya. Jadi bosnya itu bagus banget ya. Anak buahnya itu sampai harus ada pengawalnya gitu ya. Ada yang harus ngawasin, iya. nganterin juga gitu kan. Dimintain tolong sama Sajo gitu. Kalau misal pengen kesini itu tolong dianterin gitu. Kadang juga kalau libur Sabtu Minggu pergi ke Hamada. Hamada itu tempat apa itu Pak? Ya, seperti apa sih? Ya kayak mal gitu Mas. Oh. Tapi kan lebih lengkap di sana. Buat belanja ya? Iya. Shopping. Ya kalau pas musim sakura ya sakurangan di sana ke Koweng. Iya. Koweng itu taman ya teman-teman kalau pada belum tahu. Nah ini kesan dan kesannya selama Mbak Intan di Jepang itu selama 3 tahun gitu sih. Yang paling berkesan, yang paling nggak bisa dilupain sama Mbak Intan. Ya dulu pernah pas awal itu kejahit tangannya. Kejahit? Iya. Kejahit mesin jahit? Ya sampai jarumnya tuh sampai nembus di sini dulu Mas. Terus kan saya kaget, nggak bisa lepas gitu loh. Kan aku bilang ngomong sama orang Jepang tuh nggak suaranya tuh nggak bisa keluar. Cuma nendang kursi gitu minta tolong. Kalau tangannya kejahit, aku juga nggak berani lihat ya. Apa itu? Itu jarumnya gede ya lumayan. Ya jarum jahit tembus. Ya tembus. Ya Allah, tembus. Terus gimana itu terus? Terus dilepasin sama Hangco. Itu pakai tang sama pakai dolai apa? Obeng. Ya, pakai obeng gitu. Aku juga nggak berani lihat. Terus habis itu kan kaget. Terus dibawa ke rumah sakit. Tuh kan saking kagetnya tuh jadi apa? Suhu badannya tuh naik gitu loh Mas. Oh iya. Sebenarnya aku nggak sakit tapi dikiranya sakit. Tapi kan gara-garanya cuma kaget itu. Sebenarnya nggak apa-apa. Tapi pasti sakit dong, masa nggak apa-apa sakit? Ya sakit sampai dirasain juga. Takutnya kan kalau kena tulang atau gimana gitu. Tapi nggak kena tulang apa nggak? Enggak, Alhamdulillah enggak. Soalnya sampai tembus ya. Iya. Ngeri banget itu. Jadi tapi itu langsung ditangani ya, langsung ada perawatan ya langsung dari. Langsung dibawa ke rumah sakit. Terus dapat libur nggak Pak? Enggak. Jadi besoknya udah kerja lagi. Iya kan. Harusnya kan itu kan tanggal merah tapi disuruh kerja. Soalnya kan kerja pakai lembur. Terus ya udah kena mesin jahit itu jam 4. Terus disuruh habis itu dibawa ke rumah sakit terus disuruh pulang. Tapi besok paginya lagi aku udah kerja lagi. Cuma habis kena jarum itu langsung istirahat gitu. Dapat kenang-kenangannya dari jarum mesin jahitnya. Kenangan yang masih ada bekasnya nggak Pak? Enggak Mas, udah sembuh. Kalau bekas luka dari benda-benda itu emang nggak begitu membekas, kecuali kalau bekas luka dari mantan gitu ya Mbak, di
Mantap gitu ya Mbak. Nah itu kan tadi yang pengalaman yang menyedihkan ya Mbak, yang membekas banget kayak di ingatan. Terus untuk yang kenangan yang paling menyenangkan Mbak, apa? Bisa main ke Takamatsu. Main ke Takamatsu? Kan aku dari dulu kan nggak pernah naik Shinkansen. Oh nah, iya, pertama naik kali Shinkansen. nyoba naik Shinkansen, ya enak. Itu sama siapa aja Mbak? Sendiri atau sama teman-teman? Sama temen berdua, terus sama orang Jepangnya satu. Oh, itu yang orang Jepangnya itu juga itu tadi yang disuruh maksudnya itu? Bukan? Iya, iya. Oh ya, iya itu. Dari apa? Dari kumiainya. Oh, kumiai itu kayak agensi ya teman-teman. Kan apa itu? Takutnya kan kalau soalnya kan nggak pernah main tuh Mas. Nah takutnya kalau pulang sendiri itu nggak sampai rumah, takut Apalagi nyasar. jauh ya, ke apalagi Takamatsu. ya cewek berdua, ya udah tulisannya kan juga kanji paling kan juga nggak bisa baca. Ya udah terus dianterin sampai rumah. Iya, naik Shinkansen ya. Wow, naik Shinkansen gimana Mbak perasaannya Mbak? Seneng banget. Daripada naik pesawat mendingan naik Shinkansen. Naik pesawat kan takut. Naik pesawat takut? Ya udah tinggi terus apa kupingnya juga sakit. Iya. Kalau di Shinkansen kan cuma ya sama-sama duduk sih, tapi ya nggak tahu, aku lebih seneng naik Shinkansen Iya, aja. tapi itu perjalanan berapa jam itu Mbak kalau sampai Takamatsu itu? Aku berangkatnya sama Sacho. Itu dari Yamaguchi ke Okayama 5 jam. 5 jam tuh naik Mobil pribadi ya? Ya, mobil pribadi. Terus habis itu naik Dingsha, naik apa kereta? Dingsha itu kayak kereta biasa ya? Ya, Kereta dari biasa. Okayama ke Takamatsu kurang lebih 40 menit. 40 menit. Iya. Oh, gitu teman-teman. Jadi pengalaman itu apa yang paling menyenangkan tuh akhirnya bisa jalan-jalan Ya, ke selama 3 tahun Iya. sudah dikurung. Akhirnya dia jalan-jalan, bisa dapat 3 bulan. jalan-jalan, bisa naik Shinkansen juga, Iya. buat cerita antara anak-anaknya ya. Anak-anaknya besok. Nah, ini Mbak, kalau kan Mbak Intan kan udah punya pengalaman ya di Jepang 3 tahun, terus belajar bahasa Jepang hampir setahun lebih. Ini sarannya ini untuk teman-teman yang masih belajar bahasa Jepang sama teman-teman yang mau pergi kerja ke Jepang itu apa Mbak? Dari Mbak Intan? Ya, kalau saran saya ya kuat, mentalnya lebih dikuatin lagi. Terus Mentalnya kalau dikuatin. ya niatnya udah pergi ke Jepang, ya udah niatnya itu mau bantuin orang tua, ya itu diingat-ingat terus supaya di tengah jalan enggak kayak goyah gitu loh. Iya, iya benar. Soalnya di Jepang juga itu kalau banyak juga sih yang kalau sampai di Jepang terus aduh pengen kabur gitu ya. Itu sebenarnya kesalahan besar tuh kalau di Jepang kabur itu susah kalian hidup di sana kabur itu. Udah lebih enak, udah apa namanya? Legal itu udah paling enak ya nggak Mbak? Paling kan dapat uang pesangon nantinya ya, setelah kerja 3 tahun di sana dapat uang pesangon dari Jepang. Paling enak itu. Nah, mungkin cukup sampai di sini ya sesi Kaiwa kita hari ini, dan saya juga ucapin banyak terima kasih untuk Mbak Intan ini udah mau berbagi cerita suka duka di Jepang juga buat teman-teman semuanya, sharing pengalaman. Makasih banyak ya Mbak Intan. Sama-sama. Ya. Untuk teman-teman yang mau ngasih kritik atau saran atau mau tanya-tanya, ngasih pertanyaan yang mau ditanyain ke teman-teman kita selanjutnya, bisa ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Nah, jangan lupa untuk subscribe, Like, and share. Dan kita akan ketemu lagi tepatnya setiap hari Kamis dan juga Sabtu jam 6 sore waktu Indonesia bagian Barat hanya di Kiseki Gakko Channel. Dan selalu Shinji Kurene Kiseki ga arimasu yo. Suka dari mantan gitu ya Mbak, langsung. Katedra. Aku wes Pak. Di Kiseki Ga. Kemisnya lagi setu kemis lho. Kiseki ga arimasu yo. Arimasu yo. Kat. Dan selalu pokoknya dan kita akan ketemu lagi tepatnya pada hari Kamis dan juga Sabtu. Menengol des.